الذي جعل الذكر حياة للقلوب ونور للصدور وسببا لطمأنينة النفوس والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل من ذكر الله وصحبه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila mu'allif hadzal kitab Irsyadul Ibad wa nafa'ana bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Kita bacakan surat Al-Fatihah kepada orang-orang yang berjasa mendirikan Masjid Al-Ikhlas dan meramaikan Masjid Al-Ikhlas menjadi sebuah tempat ibadah yang bisa dinikmati oleh kita semuanya. Mudah-mudahan amal jariyahnya dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan kalau ada kesalahan serta dosa yang masih tersisa, mudah-mudahan Allah ampuni. Allahumma ghfir lahu warhamhu lahu Al-Fatihah. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sami sehat juga. Mungkin sehat jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan sehat ekonominya. Amin. Amin ya Allah. Dan bebas utangnya. Amin. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa merahmati kita dengan limpahan rahmatnya yang tak terhingga. Dan mari kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah dengan doa tadi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu kalimat pertama yang harus kita ucapkan saat kita membuka kelopak mata kita. Gak boleh kopi dhisik, gak boleh geraya-geraya habis dhisik, tapi kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Andai kata Allah menahan ruh kita, maka kita tidak akan bisa duduk di tempat ini. Bahkan saat ini kita sudah dibaringkan, ditangisi oleh keluarga kita, ditangisi oleh teman kita, dan itu bisa terjadi kepada siapapun. Maka dikei kesempatan Gusti Allah melek dan bisa bergerak, itulah kalimat yang harus kita ucapkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dengan ungkapan doa itu bersyukur kita kepada Allah, Allah akan menambah kenikmatannya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur kita, ya. Bukan langsung nyekel HP. Apalagi ada museu yang digoleki
sisa rokok mau bengi, jika separuh lebih, ya. Jadi belum apa-apa itu menunjukkan kecintaan. Ya. Nah, kecintaan kita kepada Allah yaitu dengan mengucapkan hamdalah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, masih tinggal satu kali pertemuan terkait dengan masalah zikir pagi dan petang. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hidup ini memang harus selalu ingat kepada Allah. Di ayat yang saya baca tadi, soal di rakaat pertama, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Kapan ingatnya? Kiamat saat dia berdiri. Ngadeg niku tetep kedah eling nang Gusti Allah. Mbek goes tetep eling mbek Gusti Allah. Ya, goes ngengkol kan termasuk kategori berdiri. Jenengan ngengkoli nopo sepeda dari sini ke Suramadu dengan banyak ungkapan zikir kepada Allah, betul usah banter-banter. Saya bojone mulai kapan di teleponan ini tetap dalam hati sholawat, istighfar, baca. Ibu-ibu ngadeg, ngadeg kayak kopi, kayak sarapan, tetap kita ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, dan duduk ini orang-orang tertentu, Pak, telinganya bisa mendengarkan, hatinya tetap berkata Allah, Allah, Allah. Akan dibantu dengan alat tasbih. Apa? Qu'udan wa 'ala alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berbaring, pleset. Mau tidur, ingat gunakan Gusti Allah. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, kita 3 keadaan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak ada waktu sedikit pun bagi kita untuk melupakan Allah. Wah, ini pun sudah otomatis kita ngadeg, melaku, duduk berbaring senantiasa ingat kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di akhir hayat kita lisan kita lagi dibasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, Allah manggil kita. Biasa pun biasa. Jadi di YouTube sering kita lihat bagaimana orang wafat dalam keadaan sujud, wafat dalam keadaan baca Quran. Karena memang biasanya seperti itu. Wafat tepai ngono pengajian. Makanya biasanya pada subuh ngono pengajian, istiqomah nek ngaji, nek ngono pengajian, maca Quran. Itu tiap hari dilakukan. Maka tidak mustahil kalau kita diwafatkan dalam keadaan yang seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, wafat kita saat kita mendengarkan maksudnya saat tadi ini kan Pak. Oh, kalau tidak sekarang Pak, suatu saat kalau kita dipanggil dalam keadaan kan gak ngerti senden gitu loh, untuk enak itu kalau mari
wis berangkat. Itu apa yang paling nikmat, Pak? Gak kroso, gak terasa. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah ketika malaikat mencabut ruhnya orang-orang yang mukmin, seperti orang yang mencabut benang dari tumbuhan tepung. Gak kroso. Maka Bapak Ibu sekalian mengingatkan kembali, apa sih perlunya kita hidup ini selalu ingat kepada Allah, supaya hati kula kalian panjenengan ini tenang. Orang kalau selalu ingat kepada Allah, ingat akan pertolongan Allah, ingat bahwa Allah tidak akan membiarkan kita hidup sendirian di dunia ini, pasti tenang. Setenang panjenengan pada waktu belum pensiun dulu, karena ada gajian di benua masih tenang jenengan. Ya. Pensiun lebih tenang lagi. Ya. Karena apa? Wis gak nyambut gawe tapi tetap dibayari. Niku sing melok negara. Nggih. Sing melok swasta ya tetap bekerja sampai kapan? Sampai sak maline. Nggih. Tapi yang jelas kita satu saat pasti akan pensiun. Nggih, ini kan. Ini kan Yusuf ini kan rata-rata pun pensiun sedoyo. Nggih. Ngenteni opo jenengan kali kula? Cuma ngenteni azan, Pak. Ngenteni azan gak diazani. Subuh selesai kita nunggu azan zuhur nanti. Zuhur selesai gak sampai asar terus diazani kayak Pak Mudin. Itu aja kita putaran hidup ini. Makanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ingat kepada Allah supaya hati kita tenang. Apa yang enggak kita tenangkan? Gusti Allah, innallaha yarzuqu liman yasha. Allah itu akan memberikan rezeki pada hambanya yang dikehendaki. Sinten hamba yang dikehendaki? Wong sing belum diatur oleh Gusti Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Suatu saat Nabiullah Musa alaihissalam dipun Nabi Musa kan sakit dialog dengan Allah, makanya gelar beliau adalah kalamullah. Hei Musa, Buddha Allah. Maka apa Gusti? Buddha Allah. Nabi Musa ini kan Nabi ini Bani Israel. Nabi ini bangsa yang kritis, bangsa yang rewel. Tapi Nabi ini dikengken itu cek takon ya. Boten langsung sami tahu atau tak boten kados siap boten takon. Terbukti Gusti. Oh, udah kok. Untuk apa? Sebar kata agama apa yang telah kau terima dariku dari kitab-kitab Allah. Boten terus Buddha Nabi Musa tanglet lagi. Lu apa? Bujuku wonten dos pundi Gusti? Itu sanes gawe negeri. Itu salah iki. Sanes pegawai sing bayari. Gusti Allah boten jawab. Tapi Musa dulu ngarepmu kono waktu. Ada batu pukullah. Nabi Musa itu kuat. Wong tau tukaran niku musuh diantepe bisa mati. Makanya Musa didhawuhi kamu jangan suka mukul orang, karena di tanganmu itu ada semua kekuatan, kalau dipakai mukul mati orang itu. Nah, ini Nabi Musa benar ngamuk niku saya dicekeli tangan, khawatir natem. Nah, pukullah batu yang ada di depanmu, wantem pecah. Dengan gue nyoba, gak pecah malah keseliruan biasanya ini. Pecah. Ternyata di dalam batu itu ada batu lagi, Pak.
pikirin Musa umur nanti jauh waktu ini mana pukul Musa idrib biasokal hati pukul lagi pukul sampai pintel lu dipukul pecah kasih mana waktu di dalamnya. Terus Gusti Allah terus pukul lagi. Setelah dipukul ternyata di dalamnya ada seekor binatang kecil yang masih hidup. Kalau dipecahkan, masih hidup, Pak, masih bisa berjalan. Paham kamu Musa? Oh, cerdas. Paham ya, berangkat. Binatang kecil di dalam 3 batu saja, Pak, itu hidup. Dari mana hidupnya? Wallahu a'lam. Apa nih Gusti Allah kayak urip? Ya, mau apa kalau Allah masihkan hidup? Apalagi cuma di dalam batu, di bawah tanah yang paling dalam pun ada binatang masih bisa hidup. Nah, ingat dengan seperti ini, panjenengan jangan pernah khawatir terhadap rizki yang diberikan oleh Allah. Jadi tenang, makanya zikir itu tujuannya untuk membuat kita tenang. Dan banyak lagi manfaatnya. Jangan pelajari kembali apa sih manfaat berzikir itu di samping tenang itu apa. Yang jelas dengan kita banyak ingat kepada Allah maka hati kita tenang. Nah tenang, orang ini bukan gopo. Hidup ini kita menghadapi apapun kalau tenang Pak, tapi kalau hati kita nggak tenang menghadapi persoalan kecil saja pun stres. Tapi kalau hati kita tenang, pasrah, dimakan Gusti Allah, inilah yang disebut dengan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya. Terus kebahagiaan yang sesungguhnya itu ridho bitakdir, menerima ridho dengan takdir Allah. Tiang sing bahagia niku Pak, mboten sing duwe akeh, depositone sampai gak iso ngitung. Bukan itu. Rela dengan ketentuan Allah, itu orang yang bahagia. Jangan diparingi oleh Gusti Allah sehat, alhamdulillah. Diparingi sakit tetap alhamdulillah ridho. Karena apa? Karena yakin bahwa di balik pemberian Allah itu ada hikmah yang kita awalnya tidak tahu, tetapi setelah jalan kita tahu. Hikmah sesuatu kejadian itu kan setelah terjadi, baru kita tahu. Dan yakin orang yang bahagia itu adalah yakin apapun pemberian Allah itu pasti ada hikmahnya. Al-yakinu bi hikmatihi, yakin terhadap hikmah yang ada di balik apa yang diberikan oleh Allah. Kenapa kok dikesuti? Pasti ada hikmahnya. Karena dilihat yang itu loman, paling Gusti Allah terus paling. Kok dibangkrut mau misalnya, bisnisnya gulung tikar, apa hikmah? Pasti ada. Bisa jadi Gusti Allah ini wong iki nek sukses terus, gailin gak nang masjid, sibuk nguber-nguber dunia. Dunia itu dawuhipun Rasulullah, ad-dunya kamisli dilal. Dunia niku seperti bayangan.
sakit jenengan nguber bayaran. Semakin kita kejar, semakin kita tidak nututi. Itulah dunia. Jadi dunia itu seperti bayangan. Kapan kita bisa ngejar bayangan kita? Tidak bisa. Itulah dunia. Karena apa? Sampun wonten saya ngatur. Seorang syekh, saya baca di Alkitab. Dia itu ingin mengetahui, sapi loh, saya Gusti Allah itu ngekei rizki kepada dia. Hanya beliau itu datang ke pinggir laut, menyebarkan jaring jalan. Setelah disebarkan, banyak ikan yang masuk. Setelah ikan itu masuk di dalam jaring, sama beliau dilepaskan lagi, disuntak malih wonten jaring. Setelah itu jaringnya ditaruh itu, subhanallah, beliau melihat ternyata ikan-ikan tadi yang sudah dilepas itu balik mencolokkan jeruji jaring. Baru beliau semakin yakin bahwa rezeki itu kalau sudah ditentukan oleh Allah tidak akan pernah tertukar. Iya. Jangan ingat. Ada minimarket, ada supermarket Madura. Enten Alfa, enten Badas. market mini Madura, market istilah. Oh, Madura market. Oh, Madura market. Ini Pak yakin. Ya Allah, itu sebuah pelajaran tauhid kepada kita. Ternyata jangan pernah gentar kita terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. Lu kurang apa? Minimarket niku napa nggih? Kados sinten Alfa niku dua-duanya. Itu kan tiang memberi tumbas enak, dilayani. Kadang-kadang disopo tapi nyopo gak ndelok wonge. Karena SOP gitu. Lu sebelah itu Madura Market. Madura Mani. Itu mari Pak. Yang kadang-kadang kita ini kalau kita perhatikan, ya Allah, begitu orang kalau yakin kepada rezeki yang diberikan oleh Allah. Dodolan bensin itu loh eceran. Kan sebelah pom bensin. Nanti panjenengan nilai. Ada. Ini kayak orang akal itu. Oh, pasti wong ini. Kok dodolan bensin? Nah sebelah pom bensin gede. Tapi ternyata di payung ya. Nah itulah sehingga itulah orang-orang yang yakin terhadap pemberian Allah dan semuanya itu pasti ada. Kita lanjutkan Bapak-bapak Ibu sekalian beberapa zikir yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kan kita doanya Abu Darda, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Kiamat dengan detik konten Google konten pada pagi hari dan sore hari. Insya Allah harta kita, apa yang kita miliki dilindungi oleh Allah. Salah satunya contoh rumah Abu Darda, sekelilingnya kokoh, rumah Abu Darda tidak kokoh. Ada riwayat yang lain, barang siapa yang membacanya kemudian mati, maka akan masuk surga.
Terus disampaikan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, madul dan Rasulullah tentang permasalahannya bahwa dia sering tertimpa musibah. Terus Rasulullah memerintahkan pendek. Dulunya Abu Darda ini kan Rasulullah menyampaikan kalau kamu ingin selamat, tidak gampang tertimpa musibah, bacalah Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Ini pendek tapi mencakup semuanya. Dengan nama Allah, jagalah ala nafsi, diriku, wa mali, dan hartaku. Itu termasuk sepeda, manuk sing larang itu termasuk harta. Wa ahli, dan keluargaku. Monggo baca bersama-sama. Ini jenengan amal, monggo pendek, ngomong pendek. Nek wingi kedawan. Monggo Bismillah. Bismillah Ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Sangkas. Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Yang terakhir itu nitipno anak, nitipno bojo, sinten sing dititipi? Dan Gusti Allah. Mobil itu Tentang panjenengan. Kepada siapa kita akan menitipkan keluarga kita? Kepada Allah. Anak kita berangkat kuliah, nggak tahu kita pamit. Ini yang kita doa, ya Allah, jaga diriku, jaga hartaku, panjenengan cukup dan anak, istriku, cucu, suami. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan Rasulullah pernah bersabda ketika ada seorang laki-laki yang digigit kalajengking pada malam hari. Rasulullah menyampaikan, andai kata kamu baca ini gak kira digigit, berhubung gak mojo ditutup kalajengking, jarang digunani. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Ini di doa Maksurat di wonten. Jadi menurut Ibnu Majah ketika Rasulullah menyampaikan maka gigitan kalajengking itu tidak akan membahayakan. Kalau toh ditutup kalajengking nggak akan membahayakan, nggak akan membuat kita sakit. Jadi Islam itu Bapak Ibu sekalian lengkap, dan itu semuanya kembalinya kepada siapa? Kepada Allah permintaan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa di waktu pagi dan sore membaca 3 kali, maka sudah hak Allah untuk ridho kepadanya. Jadi kalau kita baca pagi, ini termasuk ini doa Maksurat ada. Jenengan apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kata ini. Tapi nek panjenengan gak duwe catetane, apa tapi gak diamalno. Makanya penting panjenengan doa Maksurat kecil itu disai, panjenengan sholat itu diwaos jelas.
nek eling-eling opo iki sing diajarno lali. Makanya itu perlu Pak dibantu ya, doa masuk ya. Wabidu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. 3 kali dibaca hak kita untuk mendapatkan ridho dari Allah. Karena Gusti Allah ridho. Nopo sing boten diparingaken dateng Gusti Allah. Sama halnya kalau kita senang kepada anak kita, apa sih yang akan kita berikan kepada anak kita? Jalur ngeten gitu kok. Karena senang karena apa? Kelakuannya nyeneng-nyeneng wong tuwa. Perbuatannya selalu menyenangkan, qurratu a'yun kepada kedua orang tua, sehingga nopo? Jalur opo kadang-kadang gak sampai jalur itu ditawani mbek wong tuwa. Niku nek nurut, apalagi kita kepada Allah. Gampang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Iki eling kula SD niku pun di nek belajar maca niku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya Rasulullah barang siapa yang membaca pada tiap hari di waktu sore dan pagi. Terus Rasulullah mengajarkan jadi wadah mana yang panjenengan los terserah panjenengan pokoknya sampai kamu coblas zikir kamu kayak mosok cuma sing diwaca sing pendek-pendek, upayakan. Mari kita tambahkan. Jadi, terutama kita yang sudah tidak punya kegiatan apa-apa, mari sholat, itikaf di masjid, ya. Itikaf, sepanjang lobet dan masjid itu niat itikaf, sehingga sepanjang-panjang panjenengan ada di dalam masjid itu panjenengan mendapatkan pahala itikaf, panjenengan mendapatkan pahala umur pengajian, panjenengan mendapatkan pahala nopo. Nah, apa yang panjenengan lakukan double pahalanya. Ya, nah ini perlu. Nah ini hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pendek. Ya. Sab'a marratin 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu mari subuh itu, mari isya itu. Nopo janjinya Allah. Kafahullahu ta'ala ma'ahammahu min umuri dunya wal akhirah. Maka Allah akan mencukupi, memenuhi apa yang diharapkan dan apa perkara dunia dan akhirat. Terus Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Gusti Allah itu maha sayang kepada kita. Nek gak iso maca zikir sing dawa, ana sing pendek, ana sing sedengan, milih. Wis dikai pilihan. Nek seneng maca dawa wis sing dawa, nggih. Doa maksuran itu jenengan maca terus. Paling 10 menit mari. Wah, itu lengkap. Terus aku jisi pulsa. Baca yang pendek-pendek aja. Ya, contoh tadi itu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dipenuhi Pak panjenengan. Ya Allah,
Gusti Allah itu maha segala-galanya. Apapun yang kita minta, Gusti Allah itu izin pada gak maring. Karena Gusti Allah kadung janji ud'uni astajib lakum. Dua lagi. Jadi kalau kita minta kepada Allah, Allah nggak ngekek ini itu izin, Pak. Malu Allah, makanya pasti dikabulkan oleh Allah karena memang sudah janjinya Allah kepada kita. Dan malik mangqala subhanallah wa bihamdihi moja subhanallah wa bihamdihi subhanallah ini paling pendek ini subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi maka dosanya akan diampuni meskipun lebih banyak dari buih yang ada di lautan. Riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi kalau kita tidak diampuni oleh Allah ini saya tidak jalan sepuro, tidak bertaubat. Ini loh cuma subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, diampuni dosa. Ya, insyaallah. Terakhir Pak. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya, diwaca pintu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Tambahnya wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul azizul muhaiminul mujabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Jadi apa manfaatnya terancam dilindungi oleh Allah dari berbagai ancaman. Jadi kita dari sekian zikir doa yang kita baca itu intinya mohon perlindungan kepada Allah. Dari siapa? Dari sesama makhluk, ya, baik yang kelihatan ataupun tidak kelihatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari gangguan setan yang kita nggak kelihatan, tapi selalu mengganggu kita, selalu mengganggu kita. Tidak ada kesempatan yang dibiarkan oleh setan untuk tidak mengganggu kepada manusia. Jadi inten oleh ganggu itu inten, kecuali saat panjenengan takbir. Allahu Akbar, setan lain. Tapi begitu mojo kabiro walhamdulillah morone setan. Makanya waktu mojo doa kita niku wis mulai sembarang kalir diiling kabeh. Itulah Bapak-bapak Ibu sekalian beberapa fadilah keutamaan zikir pagi dan siang. Mari kita ambil mana yang kita bisa. Kok gak iso bahasa Arab, bahasa Indonesia mawon mboten napa-napa. Subhanallah wa bihamdihi, ya Allah Maha Suci Engkau. Segala puji bagimu ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Pun saentek. Coba Bapak sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan, monggo. Tadi ada amalan minta ridhonya Allah itu.
minta ridhonya Allah Nggih. tadi itu ya. Nah itu Raditu billahi rabban ya. wa bil Islam dina. Kapan hari saya dengar itu kalau ridho Allah itu amalan yang paling tinggi, apa betul ya? Saya kurang jelas. Menggapai apa? Amalan untuk ridho Allah itu Sampai itu nggih. Terima kasih. Tadi ada amalan ridha Allah. Kemudian beberapa waktu kemarin saya mendengar bahwa amalan ridha Allah itu adalah amalan yang paling besar, paling tinggi, karena dengan ridha Allah itu kita bisa mendapatkan ridho untuk bertemu dengan Allah dan diridhoi masuk surga gitu. Mohon penjelasan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di dunia kita kalau mengamalkan ini raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, kita akan minta keridhaan Allah. Ya, minta keridhaan Allah. Lah nek Gusti Allah ridho seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang kita minta pasti dikasih oleh Allah. Ya. Apa di antaranya? Bertemu dengan Allah. Kapan? Ya nanti setelah wafat, kecuali orang-orang tertentu. Kecuali orang-orang tertentu. 1 tahun baca dengan. Jangan membayangkan kita bertemu dengan Allah, ketemu dengan Allah. Ya. Tapi itu makumus muluk ini, sehingga makum kasyafan itu dia bisa bertemu dengan Allah. Kata Nabi Musa ini bisa juga dialami oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya katakan Allah. Ada itu seorang imam, dia bertemu dengan Allah itu sehari lebih dari 100 kali. Tapi yang jelas Pak, bahwa kalau Allah ridho, apapun yang kita minta itu akan dikasih. Misalnya panjenengan pulau kepingin mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikabulkan oleh Allah, diparingi apa angin Gusti Allah mempertemukan jenengan dalam mimpi dengan Rasulullah. Bahkan kadang-kadang dalam keadaan sadar kita, Rasulullah itu seperti kelihatan di depan kita. Ngeten iki kata ya. Para ahli-ahli mukasyafah itu dibuka oleh Allah bisa wonge turu ning omah. Tapi konco-koncone ketemu ning Mekah. Enggak tiang-tiang khususian. Allahumma yarham guru beliau Yai Adlan Ali, termasuk muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu saya suatu saat ditanya oleh teman, Mas, Bang Yai umroh kan? Enggak, iya umroh. Lah aku ini ketemu beliau orang. Nek ilmu Jawa niki sing jenenge mecah rogo. Wonge enek ning Surabaya, tapi yang lain ada di Mekah ataupun di mana. Ini seperti ini Pak, karena Allah ridho. Seperti beliau
Allahu Akbar, ahli ibadah, sabar, ya. Enggak mustahil seperti itu. Nek beliau tawaf, kata santri-santri yang pernah lihat beliau tawaf itu kayak minyak dewi itu, Pak. Jadi kayak enten sing ngawal, karena apa? Nek beliau itu senggol, kira-kira dirubungnya. Ya Allah, tapi Allah itu memberikan kelebihan kepada beliau seperti itu. Allah Ada di kampung saya. terus Pak G, kalau Allah ridho, Allah akan kita akan bertemu dengan Allah. Tapi yang jelas, kelak salah satu kenikmatan yang paling besar adalah bertemu Allah di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan pulau kalian itu takdirkan. Amin. Amin. Nanti kudu lebu surga. Amin. Amin. Kita tahu ini lagi. Geng. Semua cukup lagi. Nggih. Mudah-mudahan manfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita mudah untuk mengamalkan. Saya mudah mengamalkan itu apa? Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallah aladzim, astagfirullah, dan seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada salahnya saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita akan boleh dari kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna min ibadika as-shalihin. Allahumma ihdim lana bil khair, Allahumma ihdim lana bis sa'adah, Allahumma ihdim lana bil husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa tamatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Astagfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit itu? Aduh. 50. Nah, itu mau kalau manapsi Iya, itu nanti gitu. angkat ke sana. Ada kan ya? Dia kayak lagu. Nggih. Kalau manapsi aku mau. Jangan cukupnya. Enggak boleh mulus sih. Apa? Pengen ada rasa kok. Ini mana? Kecuali boleh sekali. Bu Yati ndi Bu Yati? Iya, tiga Banyuwangi. Kecuali boleh sekali. Ini mau. Akhirnya dengan mau ini bisa. Mana Pak terus? Urap-urap Nanti Pak ono tuti yo. kerupuk. Monggo. Pak